Shalom dan salam kasih, salam damai, selamat hari Natal kepada jemaat Tuhan dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap mengizinkan kita untuk menikmati hidup ini, dan sekalipun kita tidak dapat merayakan Natal semeriah pada tahun sebelumnya, tetapi kita bersuka cita karena kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sempena hari Natal kita pada tahun ini, saya ingin membawa kita untuk mempelajari ayat Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita, yang seringkali dikumandangkan, yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang terdapat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman, bagaimana sikap kami dalam menyambut hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Berkatilah hamba-Mu, demikian juga jemaat dan para pendengar yang sedang mendengar. Biarlah semua ini dapat kami lakukan, dapat kami terapkan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami siap untuk mempelajarinya. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin membawa kita untuk mempelajari dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya tidak membaca teks ini, tetapi ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari sesuai dengan situasi Natal kita pada tahun ini. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk mempelajari sikap Raja Herodes terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Sikap Raja Herodes terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat pernyataan Raja Herodes terhadap orang Majus ini, nampaknya hati Herodes itu sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Itu adalah pengakuan dari mulutnya, belum tentu hatinya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang boleh tahu apakah hati Raja Herodes mau betul-betul menyembah Tuhan atau hanya basa-basi kepada orang Majus pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu isi hati Herodes. Orang Majus tidak tahu apa-apa. Contoh ya, saya tidak tahu bagaimana isi hati saudara pendengar dan jemaat Tuhan. Dan Tuhan saja yang tahu isi hati saudara. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, kamu tidak tahu bagaimana isi hati saya. Yang tahu isi hati saya adalah saya sendiri dengan Tuhan. Nah, demikianlah dengan Raja Herodes. Orang Majus tidak tahu apa rencana yang terungkap dalam hati Herodes. Apakah betul apa yang dikatakannya atau hanya pura-pura dan sebagainya. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin pada waktu itu orang Majus percaya dengan pernyataan Raja Herodes. Dia seorang raja. Nah, oleh sebab itu mungkin orang Majus percaya dengan apa pengakuan yang dinyatakan atau yang disampaikan oleh Raja Herodes kepada orang Majus. Nah, tetapi saudara, Tuhan mengetahui isi hati Raja Herodes. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-12, jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada orang Majus. Mari kita perhatikan ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sangat jelas saudara bahwa
Tuhan memberitahukan kepada orang Majus melalui mimpi dengan memakai malaikat supaya jangan bertemu dengan Raja Herodes. Mengapa? Walaupun tidak dijelaskan di sini, pasti ada sesuatu rencana yang tidak baik dalam hati Raja Herodes terhadap Yesus ini. Nah, oleh sebab itu, orang Majus bukan lagi bertemu dengan Raja Herodes, tetapi mereka mengikuti jalan lain pada waktu mereka kembali ke tempat asal mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga Allah menyatakan rencana jahat Raja Herodes kepada Yusuf dalam mimpinya. Mari kita perhatikan ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sangat jelas, saudara, Allah membongkar isi hati rencana jahat Herodes ini kepada Yusuf melalui malaikatnya dalam mimpinya. Sehingga Yusuf mengambil anak itu Yesus dan istrinya lari ke Mesir. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, inilah karakter, sikap, dan atau sifat Raja Herodes, seorang raja yang begitu jahat sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari serba sedikit latar belakang Raja Herodes ini. Bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya pada saat dia memerintah di Israel pada waktu itu. Saudara, Raja Herodes adalah seorang raja yang sangat sombong. Dia seorang yang ego atau egois ya. Dia seorang yang bengis, yang sangat jahat. Dia tidak mau kedudukannya tergugat atau dia tidak mau kedudukannya terancam oleh siapa-siapa. Apalagi dia mendengar dari orang Majus bahwa ada seorang raja bangsa Yahudi yang telah lahir. Jadi hatinya gelisah. Jadi hatinya khawatir, terancam akan hal itu. Tidak mungkin orang lain boleh mengganti tempatnya. Jadi saudara, pada saat Raja Herodes mendengar dari orang Majus tentang kelahiran Yesus Kristus itu, dia terkejut. Bahkan seluruh Yerusalem terkejut akan hal itu. Sehingga Raja Herodes tidak segan silu lagi ya. Dia memanggil para imam dan ahli Taurat, bertanya akan hal itu. Apakah hal itu betul ataupun tidak? Mari kita perhatikan di ayat yang ketiga ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Terkejut. Mereka tidak tahu apa-apa. Mungkin kalau orang Majus tidak datang untuk bertanya tentang hal itu, mungkin mereka tidak tahu lagi, saudara. Jadi saudara, Raja Herodes terkejut bahkan seluruh Yerusalem. Nah, akhirnya di ayat yang keempat, dia bertemu atau dia mengumpul para imam dan ahli Taurat untuk bertanya akan hal itu. Betul atau tidak? Jadi apa jawaban para imam dan ahli Taurat? Mereka katakan betul. Sesuai dikatakan oleh Nabi Mika di ayat yang ke-5 ya. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa Herodes sangat terancam, gelisah akan kedudukannya. Nah, jadi saudara, bukti bahwa Raja Herodes ini seorang raja yang kejam dan jahat di ayat 16. Pada saat dia diperdayakan oleh orang Majus tidak memberitahukan kepada Raja Herodes tentang hal itu, maka Raja Herodes mengutus atau mengirim bala tentaranya ke Bethlehem untuk membunuh anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini merupakan satu tindakan, sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, itu sebabnya Raja Herodes ini seorang raja yang sangat jahat, yang sangat bengis. Buktinya itu ya, saudara. Kita lihat ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, inilah sikap karakter seorang raja yang sangat jahat. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan,
kalau kita melihat sikap Raja Herodes ini juga menggambarkan tentang sikap manusia terhadap kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Ada yang mau menyembah Yesus, tetapi dengan hati yang tidak jujur, dengan hati yang tidak ikhlas, dengan kata lain, dengan penuh kepura-puraan, seperti Raja Herodes. Ada yang begitu bersemangat dalam memuji Tuhan, ada yang bersorak-sorai dengan begitu luar biasa, berkobar-kobar. Tidak masalah. Itu adalah cara kita dalam menyatakan ekspresi sukacita, ekspresi kesyukuran kita kepada Tuhan. Tetapi kalau dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak masalah. Tetapi kalau itu hanya sekadar emosi saja, emosi yang tidak terkontrol, seolah-olah kita mau menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Nah, itu yang saya katakan bahwa itu sia-sia adanya. Ya. Ada sebahagian orang yang mau dilihat. Ada sebahagian orang yang mau dipuji. Bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, ini hal yang tidak baik. Seperti Raja Herodes juga. Di depan orang Majus, Raja Herodes mengatakan, beritahu dengan saya mau menyembah Yesus. Itu di depan orang Majus. Tetapi di belakangnya, dalam hatinya, ada sesuatu rencana jahat. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sikap Herodes ini adalah sikap yang dikatakan munafik, kepura-puraan. Ya. Kalau kata Yunani munafik ini artinya adalah hupokrites. Hupokrites ini kalau dalam cerita tragedi Yunani, aktor-aktornya atau pelakon-pelakunya mereka menggunakan topeng, ya. Dan ini dikenal sebagai hypoletis. Hypoletis artinya mereka hanya melakukan sesuatu yang kelihatan baik, tetapi tidak sesuai dengan sikap pelakunya. Artinya, pelakunya kalau di atas pentas, mereka hanya melakukan hal-hal yang bukan karakter asal mereka, bukan sikap yang sesungguhnya mereka miliki. Mungkin mereka melakukan tentang kesabaran, kasih sayang, lemah lembut, dan sebagainya. Sementara yang melakukan hal itu bukan seperti itu sikapnya di luar. Nah, itu namanya munafik, ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Herodes ini seperti itu. Dia hanya berlakon saja. Di depan dia katakan iya, di belakang katakan tidak. Jadi ini yang dikatakan dalam lagu duniawi, kan? Lain di mulut, lain di hati. Manis di bibir, pahit di hati. Kan kira-kira begitu, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah dosa yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan ahli Farisi, ya, tentang munafik itu. Mari kita perhatikan dalam Matius pasal 23. Matius 23 ayat 27 sampai ayat 28. Yang berkata demikian. Cilakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, Yesus menggambarkan mereka ini, saudara, ibarat kubur atau kuburan, ya. Kalau kita lihat kuburan orang, di luarnya dibersihkan dengan begitu baik. Bahkan dihias dengan begitu cantik sekali. Ya, di luar nampak. Tetapi di dalam kuburan itu penuh dengan tulang belulang atau mayat yang bau busuk. Ya. Jadi, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti itu. Nampak dari luar kamu ini baik saleh nampaknya, tetapi dalam hati kamu sangat busuk. Jadi ini ibarat buah labu, ya. Bapak Ibu tahu buah labu? Buah labu itu nampaknya dari luar sangat cantik, tetapi apabila buah labu itu dibelah, ya, maka dalamnya penuh dengan ulat atau busuk. Jadi demikianlah Raja Herodes. Dari luar nampak baik, tetapi dalam hatinya busuk. Nah, inilah
yang dikecam oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, jadi saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita meniru sikap Raja Herodes ini. Jangan kita hanya kepura-puraan munafik. Marilah kita meresponi, menyikapi tentang kelahiran Yesus di dalam hati kita. Marilah kita meresponi, menanggapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Yesus datang memberi keselamatan. Yesus datang memberi jaminan, pengharapan yang pasti kepada kita. Oleh sebab itu saudara, andai kata ada orang yang memiliki sikap seperti Raja Herodes, yang hanya dengan kemunafikan dan kepura-puraan, marilah pada tahun ini, perayaan Natal kita tahun ini, tanggalkan sikap itu. Marilah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukalah hati kita. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah perkongsian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan sempena Natal kita pada tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan berkatilah para pendengar dan jemaat Tuhan, demikian pun hamba-Mu, supaya kami jangan meniru, meneladani sikap Raja Herodes dalam menyambut kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.